Kita bertemu lagi dalam Opini Rudi dari kanal TV Anak Bangsa. Sahabat Indonesia, beberapa hari terakhir ini saya cukup prihatin. Ada postingan dari seorang selebritis pewarta atau jurnalis televisi yang bernama Rahma Sarita. Orang ini sebetulnya cukup cantik dan saya suka. Dulu pernah di Metro TV kalau nggak salah sebagai pembawa berita. Kemudian nggak tahu lama tidak muncul. Kalau kita lihat dari laman Facebooknya dia sekarang disebutkan bekerja di TV One. Saya tidak tahu apakah di reality TV atau di TV One, tapi memang orang ini jarang muncul ya. Secara fisik semua mengakui, apalagi kaum pria, dia perempuan yang jelita. Meskipun sebagai seorang presenter televisi, suaranya tidak terlalu jelita sebenarnya, alias terlalu cempreng gitu ya. Nah, bukan masalah kejelitaannya, bukan masalah suaranya. Yang dipermasalahkan adalah dia dengan terang benderang melecehkan dasar negara kita, Pancasila. Meskipun disebutkan di situ bahwa Pancasila dasar negara, negeri Wakanda katanya. Tapi benar-benar disebutkan jelas Pancasila. Ya, bukan dasar negara, negeri Wakanda. Tidak, disebutkan Pancasila. Dengan plesetan yang luar biasa. Yang pertama, ketuhanan yang berkebudayaan. Yang kedua, macam-macam, semuanya serba melesetkan. Sampai yang terakhir itu adalah ketidakadilan bagi orang yang berseberangan dengan penguasa. Nah, ini jelas nampak bahwa yang disebutkan dia itu adalah satir terhadap negeri ini yang ditembak melalui Pancasila. Nah, ini bahaya, sangat bahaya. Dia berkelit mengatakan bahwa itu bukan Pancasila, tapi disebutkan Pancasila. Sila demi sila sampai 5 sila itu dipelesetkan semuanya. Ketuhanan berkebudayaan, macam-macam, luar biasa. Sahabat Indonesia, saya hanya menunggu apa respon negara terhadap ulah pewarta yang bernama Rahma Sarita ini. Ini bahaya. Kalau dibiarkan orang-orang seperti ini melecehkan dasar negara dengan seenaknya, lalu jadi apa negara ini? Dia tidak bisa berkelit. Katanya itu bukan Pancasila dasar negara kita. Tapi disebutkan tertulis secara nyata Pancasila. Bagaimana dia harus berkelit? Nah, sahabat Indonesia, kalau seseorang mempunyai pandangan yang berbeda dengan negara, dengan pemerintah, tidak ada masalah. Sebagai oposisi tidak ada masalah. Tapi permasalahannya yang saya ingin bahas adalah dia ini seorang jurnalis, seorang pewarta. Nah, bagaimana mungkin nilai-nilai objektivitas seorang pewarta akan disuarakan di medianya dia kalau dia sudah nyata berpihak melawan pemerintah, bahkan melawan negara kalau saya bilang. Karena dasar negaranya pun dihina dan dilecehkan. Sahabat Indonesia, seorang pewarta melalui tulisannya atau opininya itu dianggap sebagai kekuatan keempat dari demokrasi. Ya, yang pertama eksekutif, legislatif, kemudian yudikatif. Nah, yang keempat ini adalah pewarta atau jurnalis atau media. Nah, kalau seorang jurnalis atau pewarta sudah berpihak secara nyata seperti Rahma Sarita, kita jangan mengharapkan ada objektivitas dari apa yang disampaikan. Pasti menyerang pemerintah, pasti melawan pemerintah, pasti berseberangan dengan pemerintah. Ini yang harus saya kritisi dengan berat untuk Rahma Sarita. Kalau dia bukan pewarta, kalau dia hanya sekedar masyarakat biasa, saya tidak peduli. Itu hanya masalah hukum semata.
terhadap pelecehan Pancasila. Nah, ini double kesalahan menurut saya. Pertama, dia melecehkan Pancasila. Yang kedua, dia seorang jurnalis atau pewarta. Artinya, kita sangat meragukan objektivitasnya dia dalam menyampaikan berita, apalagi yang berkaitan dengan pemerintah atau presiden. Sahabat Indonesia, mengkritisi pemerintah itu perlu dan wajib hukumnya. Seperti yang saya lakukan. Saya akan mengkritisi Presiden Jokowi dan pemerintah sekeras-kerasnya. Tapi saya akan mendukung Presiden Jokowi dan pemerintah ini sekuat-kuatnya sampai beliau selesai pengabdiannya tahun 2024. Jadi saya bisa objektif pada saat Presiden membuat kebijaksanaan yang sangat menguntungkan masyarakat, saya akan membela, mendukung mati-matian. Sebaliknya, kalau ada policy yang tidak menguntungkan rakyat, akan saya kritisi. Nah, ini objektivitas. Kebetulan saya bukan pewarta yang mengatasnamakan stasiun televisi. Saya hanya orang jalanan yang bersuara. Gitu. Kalau Rahma Sarita berbeda, ya, dia mewakili institusi yang bernama Lembaga Penyiaran Televisi ini. Bagaimana dia mau objektif kalau dia sudah nyata berpihak? Nah, sahabat Indonesia, ada dua hal yang ingin saya sampaikan tentang Rahma Sarita ini. Yang pertama, dia melecehkan dasar negara kita Pancasila. Yang kedua, saya meragukan objektivitasnya sebagai pewarta. Mudah-mudahan aparat keamanan bisa menelisik dengan jernih, dan mohon maaf ini kepada asosiasi jurnalis, terutama jurnalis televisi, tolong kalian objektif. Esprit de corps atau korsa terhadap korps itu boleh-boleh saja, tapi kita harus jernih mendudukkan masalah bahwa negara ini mempunyai marwah dan kehormatan. Kita harus melawan, kita harus mengecam apabila siapapun dia menghinakan dasar negara kita, yaitu Pancasila. Jadi saya mohon kepada para asosiasi jurnalis televisi atau siapapun harus mulai jernih berpikir dan objektif, ya. Jiwa esprit de corps atau korsa terhadap korps, kebanggaan terhadap korps wartawan boleh-boleh saja. Tapi pada saat kita berhadapan dengan orang yang menghina dasar negara, Anda semua harus objektif, harus sama-sama mengecam. Jangan sampai orang yang menghinakan kehormatan negara ini dibiarkan begitu saja. Dan yang terakhir, saya minta kepada Rahma Sarita, jangan terlalu defensif. Kalau Anda salah, akui salah, minta maaf saja, minta maaf. Dan saran saya yang terakhir buat Anda, Rahma Sarita, berhentilah menjadi seorang pewarta. Karena seorang pewarta itu harus objektif, tapi Anda sudah tidak lagi objektif karena Anda sudah nyata berpihak melawan pemerintah dan negara. Itu pilihan Anda, tidak ada masalah, tapi lepaskan jabatan terhormat Anda sebagai seorang jurnalis atau pewarta. Baik, sahabat Indonesia, demikian opini saya tentang Rahma Sarita. Mudah-mudahan Anda mempunyai perspektif sama dengan saya. Jangan lupa like and subscribe kanal TV Anak Bangsa, kanal yang saya gunakan untuk menyuarakan kebenaran dalam menjaga Pancasila. Sampai ketemu lagi dalam opini Rudi berikutnya. Salam damai.